begitu Anda masuk dari Kota Madiun Binjai mau masuk ke Medan, yang Anda lihat cuma lihat kekumuan, tidak pernah berpikir bagaimana menata untuk pintu masuk saja itu tidak jelas. Bagaimana di dalamnya isinya, dari segi pembangunan dan penataan, dan sampai ke tingkat pedagang nggak selesai, nggak teratur semuanya. Belum lagi soal rumah monyet yang banyak di Kota Medan, kandang monyet itu paling banyak Kota Medan. Dari kota sendiri pun nggak pernah tahu ini, atau tidak mau tahu. Sumbangsi PD Pasar itu ke PAD hanya 1,5 miliar dari 43 pasar di Kota Medan. Kami sangat berharap kepada penguasa lah kita bilang, terutama Pak Wali Kota, agar lebih memperhatikan lah. Mana lagi sekarang ini keadaan pasar ini ya, ekonomi kita lagi sepi. Kami sangat berharap, kekhawatiran kami itu bisa berdampak negatif nanti. Kereta dia satu hari 3.000 parkir, gajinya 60.000 satu hari, 60.000 gaji satu hari. Nah, diambil oleh kereta 30.000 untuk parkir, 3.000 untuk parkir. Makan dia dipajak 10.000 satu hari. Sisa duitnya berapa? Dari 60.000 kurang 13.000, sisa duitnya 47.000. Kalau ada anaknya satu aja, dikasihnya duit jajan 5.000, sisa duitnya 47 kurang 5.000, tinggal duit 42.000. Berapalah gaji uang belanja dapur bini untuk makan malam dan untuk sarapan pagi sebelum berangkat ke pasar? Coba menugaskanlah atau menyuruh Biro PD Pasar lebih peduli, lebih peka yang ada di pasar-pasar di Kota Medan. Terus buatlah website biar mereka tahulah pembeli itu dari luar kota ataupun dari dalam kota. Ini loh kami yang ada di pusat pasar, ini loh kami yang ada di pasar Petisa, ini loh kami yang di pasar-pasar lainnya. Selama ini nggak ada. Tidak juga membaguskan sesuai dengan keinginan pedagang, masyarakat pedagang yang ada di pusat pasar ini. Saya akan menghentikan pembayaran yang tambahan 2.000. Baik. Kenapa? Ini menyusahkan pedagang. Kenapa? Selama ini pedagang bilang sama saya, bagaimana nih Pak? Bagaimana nih Pak? Pertanyaan sama saya. Jadi saya sulit untuk menjawabnya. Jadi kalau seandainya nggak juga dibaguskan, makanya saya akan ambil alih semua pekerjaan maintenance ini. Kami yang menyelesaikan semuanya. Ya saudara, saat ini pukul 3.45 menit dan kami berada di Jalan Gatot Subroto, tepatnya di Pasar Kampung Lalang atau di perbatasan antara jalan dari Kota Binjai menuju ke Kota Medan. Dan seperti sebelumnya kami telah memberitakan mengenai pasar tradisional, kondisi pasar tradisional yang ada di Kota Medan. Dan saat ini kami akan menunjukkan fakta lain dari eksistensi pasar tradisional yang ada di Kota Medan. Seperti apa fakta di lapangan? Kami akan merangkumnya dalam program eksklusif Aktual Channel. Saya Prasetyo. Bang Sari, sini. Apa kabar Bang? Baik. Pagi-pagi Bang ya, pukul 3.45 menit. Berjumpa di perbatasan antara Deli Serdang dan juga Kota Medan. Tepatnya di jalan, masih di jalan Medan Raya Binjai namanya. Medan Raya Binjai Bang, tapi di Jalan Gatot Subroto masih Bang ya? Gatot Subroto ya. Di tempatnya kalau masyarakat Medan mengenal ini Pasar Kampung Lalang. Ya. Dan hari ini saudara, khusus untuk eksklusif Aktual Channel, kami menghadirkan narasumber yang pagi-pagi sudah kami ganggu di pukul 4 Bang ya? Sekarang di pukul 3.49 ya, 3.49 menit. Pagi-pagi sekali kami sudah mengganggu Direktur Eksekutif Lembaga Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara, Bang Asari sini. Ya, Bang, siap. seperti apa kalau kita bertanya pendapat Abang mengenai pasar yang ada di Kota Medan, khususnya di saat ini yang kita berada di Pasar Kampung Lalang? Nah, inilah suatu kenyataan ya. Medan ini merupakan kota metro. Kota metro itu kota besar, termasuk kota besar di Indonesia. Jadi kota kita di kota nomor 5 atau nomor 4, saya nggak tahu ya. Baik. Melihat kondisi sebuah kota metro, ya kita lihat begitu Anda masuk dari
Kota Madya Binjai mau masuk ke Medan, yang Anda lihat cuma lihat kekumuhan, tengok. Lah, yang kita lihat. Nggak ada rasa segar masuk ke wilayah Kota Medan yang dikatakan kota metro tadi ini, yang mengaku kota metropolitan. Baik. Tapi tidak pernah tertata pusat-pusat perdagangan seperti contoh pasar tradisional yang ada di Kampung Lalang, Sunggal. Iya. Nah, kalau kita melihat acuannya, kita punya konsep, Medan ini ada konsepnya yang diatur dalam Peraturan Presiden nomor 62 2017 ya, tentang kawasan strategi Mebidangru. Artinya di sini nampak antara Medan dengan Kabupaten Deli Serdang tidak sinkron dalam menata pasar. Nah, hal ini juga Medan juga telah mengabaikan Peraturan Presiden nomor 112 tahun 2007 Baik. tentang penataan pasar tradisional. Apa isinya, Bang? Ya, salah satunya penataan pasar tradisional yang harus sesuai dengan rencana umum tata ruang wilayah Kota Medan itu sendiri. Artinya pasar itu tradisional itu harus punya tempat kawasan yang strategis, ada lapangan parkir, ada ini semua lengkap. Baik ya. Baik, sebelum lanjut, Bang Asar di sini. Abang sebagai pemerhati ya, Bang ya. Pemerhati dari pembangunan yang ada di Sumatera Utara. Abang sudah mendapatkan informasi seperti apa sebenarnya tata ruang di Kota Medan ini, Bang? Nah, kalau kita melihat tata ruang Kota Medan ini, dari dulu memang tak pernah terselesaikan persoalan RT/RW-nya, rencana tata ruang wilayahnya. Hari ini lagi revisi lagi RT/RW Kota Medan, karena memang RT/RW itu harus direvisi setiap 5 tahun. Dari ini, evaluasi yang lalu tak pernah selesai dan evaluasi akan datang dan akan berlanjut lagi. Kenapa? Sikap penyelenggara kota ini tidak pernah konsisten terhadap program yang diatur di dalam RT/RW itu sendiri. Ya. Ini baru soal pasar, belum lagi soal rumah monyet yang banyak di Kota Medan. Kandang monyet itu paling banyak Kota Medan. Yang dimaksud kandang monyet apa ini, Bang? Ya, itu melanggar batas KSB, kawasan strategi bangunan. Tidak membedakan antara railing jalan dengan badan bangunan. Timbul rumah-rumah monyet di Kota Medan ini. Ini nggak pernah diperhatikan oleh penyelenggara kota. Dari kota sendiri pun nggak pernah tahu ini, atau tidak mau tahu. Nah, inilah contoh. Maksudnya pasarnya aja kita lihat. Ini pasar ini seharusnya kan harus ditata. Begitu kita masuk Kota Medan ini, harus ada bentuk taman yang strategis yang menyegarkan kota ini. Tapi di sisi sebelah kanan kita sudah ada taman, Bang. Nah, inilah Taman Gelap Gulita. Iya. Artinya diabaikan kan? Tengok, lampu itu ada, itu semua ada lampu. Nah, ini artinya Dinas Pertamanan sendiri pun tidak mampu menata kota ini yang strategis, yang profesional sebagai kota modern. Kita sibuk dengan mengatakan kota modern, tapi kita lupakan tradisionalisasi kita. Ini kan lucu-lucu gitu ya. Baik. Jadi memang maaf cakap ya, jangan tersinggung ini orang-orang pejabat negara Kota Medan ini. Memang mereka lucu-lucu lah. Nggak tahu mereka berkonsep apa yang mau dibuatnya. Lalu nggak tahu apa mulai dari mana dimulainya pembangunannya. Ya, kalau konsep tata ruang sendiri, Bang, ini tanggung jawab siapa, Bang? Oh, konsep tata ruang itu tanggung jawab pemerintah daerah Kota Medan terkait dengan RT/RW. Jadi kena adanya kepala daerah nanti 5 tahun akan datang berubah lagi, begitulah kerjanya terusan. Atau ada Abang ngantongi data kota mana, Bang, yang harusnya bisa menjadi contoh untuk Kota Medan? Rasa jauh kita lihatnya Kota Binjai. Itu masuk Kota Binjai, kita lihat kenyamanan Kota Binjai itu. Ya, tidak ada kesemrautan, tapi yang ada kesegaran. Nyaman kita lihat masuk Kota Binjai. Itu Kota Binjai aja kita lihat, yang paling dekat dengan Kota Medan. Binjai. Seperti contohnya, kita buktikan dua sisi saja lah ya. Masuk kita dari Binjai ke Medan semraut. Ya, kita lihat pasar. Jalan pun terganggu. Jelas ini telah melanggar undang-undang lalu lintas, undang-undang jalan. Ya. Siapa yang salah? Bukan masyarakat ini yang salah. Yang salah itu adalah penyelenggara kota yang tidak menempatkan mereka kepada posisi sebenarnya. Nah, begitu kita masuk ya dari Deli Serdang yang berada di Jalan Jamil Ginting, Padang Bulan, Bang. Ya? Padang Bulan, Anda lihat seram nggak masuk kota ini? Hah? Tidak ada taman, tidak ada yang kita lihat yang sejuk. Nah, begitu kita masuk dari Tanjung Brawa, ya kita lihat juga itu dari Deli Serdang masuk ke Medan, kita lihat juga seram, menakutkan rasanya.
Jadi apa sih kerja penyelenggara kota ini yang tidak pernah berpikir bagaimana menata untuk pintu masuk saja itu udah nggak jelas. Bagaimana di dalamnya isinya? Kayak gitu. Baik, Bang Ansar di sini. Kita kembali ke persoalan pasar, khususnya pasar tradisional yang ada di Kota Medan. Saat ini pemerintah tengah menggalakkan yang namanya revitalisasi, kalau ada pembangunan, Bang ya. Mereka juga fokus ke pembangunan seperti UMKM, Bang ya. Tapi kalau Abang lihat, ada tidak kepedulian dari pemerintah terkait dengan pasar tradisional saat ini? Saya melihat hanya sebuah jargon saja UMKM itu, tapi kalau kenyataannya berbalik 90 derajat. Gimana dikatakan UMKM ini sekarang ini? Ini pasar, hal satu bukti, ini UMKM. UMKM, Bang? Ya UMKM lah. Oke, Bang, kita jelaskan dulu kepada masyarakat. Yang dimaksud pasar, yang dimaksud UMKM, ataupun yang dimaksud para pedagang ini seperti apa sebenarnya, Bang? Kalau pedagang ini kita katakan usaha pedagang kecil, ya. UMKM itu kita lihat katakan yang berada di posisi-posisi yang strategis. Ya, itu industri, industri, masyarakat itu dikatakan UMKM ya. Nah, kalau ini kan pedagang kecil namanya. Pedagang kecil ini aja nggak pernah kita pikirkan. Jadi kita sibuk bicara masalah UMKM, tapi pedagang lainnya nggak pernah kita pikirkan. Ini baru kita lihat pasar yang berada di sini. Belum lagi kita lihat pasar-pasar yang lain. Medan ini kalau nggak silap saya ada 43 pasar, ya. Kita sibuk merevitalisasi. Pasar tradisional ini, Bang? Pasar tradisional ya, 43 cukup banyak. Cukup banyak. Aneh, kita lihat banyak keanehan. Pasar Marela belum nggak selesai, ya. Pasar di mana lagi? Pasar Indo juga nggak selesai, ya. Baik, tidak selesai dalam arti apa ini, Bang? Dari segi pembangunan dan penataan dan sampai ke tingkat pedagang nggak selesai, nggak teratur semuanya, masih ubah, amburadul lagi itu. Lalu konsep yang diterapkan pemerintah sehingga itu tidak selesai seperti apa sebenarnya, Bang? Saya juga nggak ngerti apa konsep pemerintah, karena sibuk dengan bicara UMKM aja. Ya UMKM mana sekarang mereka bangun? Kalau kita lihat, kalau kita mau data, berapa besar jumlah usaha pedagang kecil UMKM yang dikatakan usaha kecil menengah tadi ini banyak, tapi yang teraudit kan cuma sedikit semuanya. Artinya orang-orang tertentu, kan gitu, kelompok-kelompok tertentu. Ya kalau kita dikatakan pasar Indo, di pasar pasar sentral itu UMKM yang digelarkan mereka. Baik. Saya pun sampai sekarang nggak ngerti mana indikator dikatakan UMKM. Ya macam mana UMKM itu? Ya di mana katakan pedagang kecil? Lalu yang di mana dikatakan pedagang kaki lima? Ini ada beberapa jenis, pedagang kecil, pedagang kaki lima, UMKM. Yang mana dikatakan UMKM? Yang mana pedagang kecil? Mana pedagang kaki lima? Dan di mana tempatnya? Dan di mana tempatnya? Baik. Nah, itulah dia masalahnya. Baik, kalau menurut Abang nih, ini kan sudah sangat memprihatinkan sekali kondisi pasar tradisional, Bang ya. Ya. Kalau kita lihat sekarang saat ini kita berada di Kampung Lalang, Bang ya. Pasar Kampung Lalang. Ini kan semraut, Bang. Ya. Mereka para pedagang sudah mengambil badan jalan, Pak. Badan jalan. Dan juga sampai ke tengah jalan. Ini sudah diambil full semua. Jadi kalau bisa kita gambarkan, saudara, bagi mobil yang melintas ini masih belum padat ya. Nanti kalau sudah padat di sebelah sana sudah padat yang dari arah Binjai ke Kota Medan ya. Ya. Di Binjai dari Serdang tuh ya. ke Kota Medan itu sudah ya, padat. Jadi padat. setengah jalan itu sudah dimakan oleh pedagang. Ya. Jadi Dan parkir kendaraan pedagang. jadi Bang, kalau misalnya mereka ini kesulitan tempat, Bang, solusinya seperti apa sebenarnya? Ya solusinya kalau saya berpikir gini ya. Pemerintah kota ini harus memang melakukan kerjasama dengan pemerintah kabupaten kota yang terkait dengan program Bidang Ro tadi ya. Ya Bidang Ro itu kan Medan, Binjai, Terus Terang, Karung. Medan merupakan pusat inti kota, kan gitu ya, ibu kota provinsi Sumatera Utara. Kita lihat macam mana masuk ke ibu kota provinsi yang begitu sangat seram, yang sangat sembraut. Ya artinya pemerintah kota juga harus memikirkan bagaimana mengalokasikan mereka dengan yang baik, tidak lagi berjalan di pinggir jalan seperti ini. Dan kita pun berharap pintu masuk kota ini pun harus ditata dengan baik. Itu yang kita harapkan. Nah, banyak memang pemerintah kota ini sudah membangun beberapa pasar tradisional, tapi yang saya perhatikan tidak memenuhi konsep yang standar gitu, sesuai dengan peraturan Presiden nomor 112 tahun 2007 tadi itu. Baik. Nah,
Seharusnya mereka harus mengkaji seperti itu. Apa aturan yang dikatakan Peraturan Presiden nomor 112 tahun 2007 itu? Coba lihat, lah sesuai enggak zona-zonanya, kepentingannya. Nah ini kan harus ada kajian dulu, bukan sembarang bangun. Bukti di mana sembarang bangun? Pasar induk. Pasar induk itu begitu masuk ke dalam sana jauh, tapi tidak fungsi sosialnya nggak nampak. Karena berarti hutan istilahnya. Nah inilah dia tidak punya kajian yang mendasar. Harusnya betul-betul lah dibuat kajian. Bukan kita nggak dukung pemerintah, dukung sepenuhnya. Tapi kalau melihat yang macam gini, capek juga kita bicara di dalam musrembang udah kita sampaikan. Saya berapa kali mengatakan di dalam musrembang itu tolong kepada air UPD untuk menata kota ini dari mulai pintu masuk aja saja udah nampak. Kalau dari pintu masuk kota ini saja sudah nampak bagaimana indah kota itu, maka di dalam penyelenggarannya pasti indah. Tapi kalau nampaknya sembraut, menakutkan, jelas penyelenggaraan kota semua sembraut dong. Itu bukti kan. Apabila kita masuk rumah kita, kalau rumah kita ini kacau balau, pasti dalamnya kacau balau kan. Begitu juga ini pemerintah kota ini. Semua penyelenggaranya sembraut. Tapi Bang, kalau kita melihat situasi saat ini, pasar yang ada di Kampung Lalang, kok sudah berlangsung lama ini Bang. Dan ini apa sebenarnya Bang efeknya jika ini dibiarkan, karena sudah berlangsung lama pun banyak yang tidak protes dengan hal ini dan juga tidak nampak efeknya secara jelas. Tapi bisa Bang jelaskan juga kepada masyarakat, ada tidak efek yang mungkin secara tidak langsung ini menjadi apa ya, citra buruk atau seperti apa? Ya jelas efeknya citra buruk kita. Citra buruk kan saya bilang tadi, belum kali tadi ya. Begitu kita masuk kota ini, nampak citra buruk kita. Bagaimana penyelenggara kota itu, bagaimana wajah kota itu, kan nampak dia. Citra buruk itu jelas nampak. Artinya kita lihat aja, maksud jauh kita nggak bisa lihat tadi. Maksud jauh kita masuk kota Binjai, gitu kita masuk nyaman kota itu, nampak taman yang cantik strategis. Belum lagi kita masuk ke daerah lain lagi. Nah saya lihat beberapa kota yang sangat baik itu kita lihat ya. Seperti kota-kota yang berada di Jawa itu sudah ditata dengan baik semuanya, masuk nyaman apa semuanya. Tapi kita Medan yang dikatakan kota metro tadi ini, kenapa tidak berpikir ke situ? Padahal saya sudah berulang kali pada saat musrembang menyampaikan hal seperti ini. Ya, tolong dibuat pintu masuk kota itu lebih nyaman dan strategis. Artinya kita tatalah kota itu dengan baik. Pintu masuknya saja. Ke dalam, begitu udah ke dalam kita benar tahu bagaimana mengatur kota ini dengan baik. Atau mungkin Bang, pemerintah juga kehabisan lahan ini Bang untuk menempatkan para pedagang. Bukan kehabisan lahan, ini kebanyakan mafia lahan sebenarnya. Jadi sebenarnya kita melihat kota ini, kita bisa bilang tadi, Aksara terbakar apa dibakar? Saya nggak tahu. Menurut Abang dibakar? Menurut saya dibakar. Karena ada kepentingan lain. Itu saya contoh, ya. Dipindahkan pedagangnya, ke daerah Deli Serdang. Lucu kan? Pedagang pasar Aksara pindah ke Deli Serdang. Ini pedagang kota. Nah, kita lihat pembangunan pasar Marelan juga nggak selesai. Kita lihat pembangunan pasar Kampung Lalang yang kita masuk ke dalam nanti. Itu nggak. Ada lagi pembangunan Bang? Ada. Udah dibangun itu. Sudah siap? Sampai sekarang saya nggak tahu tak siap atau belum. Tapi yang jelasnya nggak selesai. Baik. Nah, Betisah juga gitu masih sembraut ya. Banyak lagi pasar-pasar di kota Medan ini yang suasananya kita sembraut. Pasar Simpang Limun, coba Anda lihat. Juga memakan badan jalan. Padahal sudah ada alokasi Bang. Padahal sudah ada alokasi. Kenapa nggak ditata dengan baik? Pedagang yang bandel atau pemerintah yang tidak pandai untuk mengatur? Bukan pedagang yang bandel, pemerintah tak pandai mengatur karena ada uang curian di sini. Ini ada uang curian, ini kan ada uang curian ini sebenarnya. Kan nggak tahu siapa yang mengelola ini, kan masih ada uang kutipan ini. Ya. Apakah ini termasuk kutipan dari oknum PUD? Oknum dinas pasarnya yang mengutip ini. Entah masuk ke kas PD pasar, kita nggak tahu. Yang jelas masukin ke dinas pasar itu, kas itu adalah kios yang dibangun oleh mereka. Jadi itu yang kejadian. Ini baru Bapak lihat. Ini kita lihat sini. Belum kita lihat lagi Kampung Lalang. Belum kita lihat lagi nanti pasar Sekambing. Ya. Begitu juga Sembraut, pinggir jalan. Belum lihat lagi di kawasan Medan Utara. Wah, itu lebih parah lagi. Jadi berarti Bang Asari ini juga termasuk menjadi
uang tambahan bagi PUD pasar Bang ya? Kalau awak katakan uang tambahan untuk PUD pasar, itu tidak. Karena ini ketupan liar. Oknum berarti Bang? Oknum. Mungkin udah bermain dan kita nggak tahu dengan UPT-nya. Kita ini aja lah. Dinas pasar itu, PD pasar, daerah kita, dia seharusnya sudah nggak perlu disubsidi oleh dari APBD lagi. Dia harusnya beri tambahan ke APBD. Tapi saat ini masih dibiayai pembangunannya ya. Itu pun tidak pernah terselesaikan dengan baik. Ya mereka harus jujur lah. Benar nggak apa yang saya katakan ini? Karena sumbangsi PD pasar kepada penerimaan pendapatan daerah dari sumber-sumber lainnya, saya masih lihat masih 1,5 miliar setahun anggarannya kok. Sumbangsi PD pasar itu ke PAD hanya 1,5 miliar dari 43 pasar di Kota Medan. Coba Anda hitungkan, kalau dikutip iuran ini 1 bulan berapa uangnya? Rata-rata mereka boleh ditanya berapa kalian bayar uang retribusi pasar ini? Rata-rata mengatakan 15.000. Jadi masih di sini. Belum lagi ada Belum pasar, lagi ada lain pasar 43 pasar. 43 Bang ya? Nah, kalikan berapa jumlah pedagang ini? Nah ini yang kita sayangkan. Harusnya ini kalau memang kutiplah dengan benar, masukkan kelas daerah Dan lakukan perbaikan. Baik, terakhir Bang Azhar di sini. Apa yang ingin disampaikan kepada pemerintah khususnya PUD pasar Bang? Saya menyampaikan kepada pemerintah daerah, tolonglah untuk pasar tradisional itu, bila perlu pemerintah kota itu membeli lahan seluas-luasnya. Minimal memang untuk kawasan pasar itu menyangkut pasar tradisional, setidak-tidaknya luas areanya, zonasinya juga apa itu minimal itu 1 hektar, 1 atau 2 hektar. Jadi bisa tertata seperti sini. Ini begitu banyak ini. Buatlah, carilah lahan, pindahkan pedagang pasar ini, bangun satu pasar yang betul-betul pasar tradisional yang modern. Tak salah kan? Pasar tradisional yang modern sesuai mengacu pada Peraturan Presiden nomor 112 tahun 2007 tadi. Nah, kita lihat lagi nanti daerah-daerah lainnya. Artinya, marilah pemerintah kota ini mengajak para pedagang untuk bekerja sama dengan baik. Jadi jangan nampak seperti begini lagi. Ini yang kita harapkan. Jadi pemerintah kota itu harus mengalokasikan anggaran, bangunlah pasar yang betul-betul yang representatif, punya ruang publik, ya. Namanya bukan ruang publik, ya, ruang privat namanya. Ruang publik privat itu ada tempat duduknya, ada tempat parkir yang strategis semuanya. Jadi tidak seperti beginilah pasarnya. Ini baru kita lihat jam segini, nanti bentar lagi ini lebih padat lagi. Padat Bang ya? Wah. Masukkan pagi hari ya? Pagi hari. Baik, terima kasih Bang Azhar di sini atas waktunya. Saya selalu Bang, jangan bosan, kita undang Bang di pagi-pagi pun, Siap, di siap. malam-malam pun Bang ya. Kalau untuk perbaikan kota kita siap sampai aja. Sampai jumpa Bang Azhar di sini. Ya, demikian tadi saudara perbincangan kita dengan Direktur Eksekutif Pemantau Independen Pembangunan Sumatera Utara.